Suka nggak suka, Rasulullah memilih Abu Hurairah. Dan kita semua Ahlussunnah wal Jamaah yakin apa yang dipilih oleh Rasulullah pasti benar. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan peristiwa perang Jamal dan Siffin tanpa mencela salah satu pihak? Itu bukan perang. Tuduhan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memalsukan hadis itu bukan dari orang Islam, bukan dari ulama ahli hadis, tapi dari orientalis barat namanya Ignaz Goldziher. Apakah kritik terhadap sahabat bisa dibenarkan atas nama kebebasan berpikir? Nah, pernyataan-pernyataan inilah yang perlu diluruskan. Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah manhaj, thariqah dan madhab yang mengikuti sunnah Nabi secara syamilah, kamilah, secara kafah. Itu disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau orangnya disebut Sunni. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini dalil-dalilnya berada pada ucapan Nabi sendiri yang telah bersabda bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Pegang teguh sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Al-khulafa'ir rasyidin itu artinya para khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah dalam menjalankan amanahnya. Keempatnya itu adalah Sadatuna Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mardhahum. Inilah yang disebut sebagai manhaj, thariqah dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini saya jelaskan manhaj itu artinya metode di dalam menjalankan agama sesuai dengan metode yang diamanatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Thariqah demikian juga hampir sama dengan manhaj, yaitu jalan yang sunnah-sunnahnya itu sebagaimana kita ketahui begitu banyak dari berbagai aspek kehidupan sebagai way of life dalam kehidupan kita beragama, itu disebut thariqah. Dan madhab tercakup di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk ibadah, muamalah, dan lain-lainnya yang dicontohkan kepada Nabi maupun juga dicontohkan pada periode berikutnya yaitu Al-Khulafa'ur Rasyidin. Hal ini juga dapat dilihat argumen-argumennya pada ucapan Nabi sendiri yang mengatakan bahwa apa yang dimaksudkan sunnah Nabi itu ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang diajarkan oleh Nabi dan yang diteruskan ajaran Nabi itu oleh para sahabatnya. Kalau tadi dikerucutkan Al-Khulafa'ur Rasyidin, ya, di sini Nabi memperluas lagi spektrumnya, yaitu para sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang selalu duduk bersama Nabi, dalam kajian-kajian bersama Nabi, dalam pendidikan bersama Nabi, yaitu para sahabat. Dan periode ini, saudara, ya, itu disebutkan sebagai periode yang terbaik. Nabi bersabda, khairul gurun qarni, summa yalunahum, summa yalunahum, summa yalunahum. Sebaik-baik periode dakwah permulaan Islam itu adalah periode aku, kata Nabi. Bersama sahabat tentunya, ya. Dan sesudahku, setelah wafatnya Nabi, sahabat meneruskan ajaran-ajaran Nabi, summa yalunahum, summa yalunahum. Demikian juga mereka yang mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi itu sampai terus
Dan itu kalau kita teruskan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang sampai kepada kita ajarannya ini melalui sanad para ulama yang kita belajar kepadanya, inilah yang disebut sebagai sanad-sanad emas, ya, jadi mata rantai keemasan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian apakah pertanyaan tadi, apakah benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab pengikut sahabat Nabi dan berbeda dengan mazhab para keluarga Nabi? Tidak berbeda. Sayyidina Ali masuk dalam kelompok sahabat itu. Selain beliau juga masuk dalam kelompok Ahlul Bait Rasulullah. Karena Ahlul Bait itu artinya rumah tangga Rasulullah. Di dalam rumah tangga Rasulullah itu ada ayah, ibu, anak, menantu, dan cucu. Ayah adalah Rasulullah, ibu adalah Aisyah, dan Ummahatul Mukminin, ibu tirinya Sayyidah Fatimah Zahra, menantu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan cucu adalah Al Hasan dan Al Husain. Dan ini masuk dalam kelompok yang mendapatkan pendidikan dari Rasulullah bersama sahabat. Karena itu selain sebagai anggota keluarga rumah tangga Rasulullah SAW, Sayyidina Ali juga termasuk dalam kelompok sahabat Nabi yang meneruskan sunnah Nabi bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar ada madhab yang digagas oleh keluarga dan rumah tangga Nabi Muhammad SAW? Tidak ada, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Bagaimana kedudukan Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu yang diberitakan bahwa beliau menggagas madhab yang disebut sebagai madhab Ahlul Bait? Saya kira tidak. Karena Imam Ja'far Shadiq itu jangan difahami sebagai pendiri madhab. Justru beliau itu, Imam Ja'far Shadiq, adalah guru besarnya para pendiri madhab. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq sebelum mendirikan dua madhab yang terkenal itu. Dua madhab berikutnya dari 4 madhab itu, belajar dari 2 orang ini secara tidak langsung adalah belajar dengan Imam Ja'far Shadiq. Ilmu-ilmunya didapatkan dari Imam Ja'far Shadiq sebagai guru besar para pendiri madhab. Sehingga lengkaplah 4 madhab itu, baik yang langsung 2 orang maupun yang secara tidak langsung 2 orang berikutnya, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali, ya, itu belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Jadi penafsiran atau spekulasi yang mengatakan bahwa Imam Ja'far Shadiq itu sama-sama dengan 4 madhab lainnya mendirikan madhab, saya kira tidak ada argumen yang cukup kuat untuk menjelaskan ini. Karena setiap madhab itu tentu ada kitabnya. Imam Syafi'i dengan Al-Um, Imam Ahmad dengan Musnadnya, Imam Malik dengan Fiqhul Akbarnya, Imam Ahmad, Abu Hanifah juga dengan Musnadnya. Jadi masing-masing pendiri madhab itu memiliki kitab-kitab fikih sendiri, ya. Tapi Imam Ja'far Shadiq sebagai guru besar pendiri madhab itu memberikan inspirasi dan motivasi kepada murid-muridnya, sehingga murid-murid yang terbaik itu yang sampai sekarang sampai kepada kita sebagai pendiri 4 madhab itu, semuanya karena jasa besar dari Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Baik, ya. Perlu saya sampaikan untuk memastikan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah membaiat ketiga khalifah sebelumnya. Secara faktual, ahli-ahli sejarah sudah menjelaskan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu membaiat ketiganya. Apa bukti-bukti membaiat? Bahwa tidak sekadar Imam Ali itu membaiat ketiganya,
pada masa terpilihnya Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Ali itu sebagai penasehat pemerintahan atau kekhilafaan Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Begitu juga pada periode berikutnya ketika Sayyidina Umar terpilih sebagai khalifah kedua, Sayyidina Ali juga menjadi mustasyar dan penasihatnya. Bagaimana mungkin seseorang menjadi mustasyarnya khalifah tidak membaiat khalifah itu? Kan ini bertentangan, paradoks sekali dengan fakta yang ada. Sehingga Sayyidina Umar membuat suatu pengakuan yang tercatat di dalam sejarah, laula Ali lahalaka Umar. Seandainya tidak ada keterlibatan Ali di dalam kekhilafaan Umar itu, maka gagallah pemerintahan Umar. Ini menunjukkan peran penting Sayyidina Ali sebagai mustasyar, sebagai faqih, ya, sebagai penasihat pemerintahan yang memberikan banyak jasa-jasanya terhadap pemerintahan Abu Bakar maupun pemerintahan Umar radhiyallahu anhuma. Ini satu bukti, ya, argumen yang dapat dijelaskan, kecuali adanya pada periode berikutnya ada yang tidak berargumen tapi hanya menampilkan sentimen. Itu terjadi, mengalami transformasi setelah periode-periode Khulafaur Rasyidin. Tapi ketika Khulafaur Rasyidin itu berlangsung pemerintahannya, tidak ada yang mengatakan bahwa itu tidak membaiat, itu tidak sah. Dan tidak ada yang membantah bahwa Sayyidina Ali tidak menjadi penasehat pada kekhilafaannya baik Abu Bakar maupun Umar radhiyallahu anhuma. Yang seperti itu, ya. Kemudian beliau jelas dari pemaparan ini jelas tidak ada penolakan dari Ali. Isu penolakan Ali itu hanya di narasinya dijelaskan pada periode berikutnya. Ketika terjadi faudo di sana sini, maka muncullah narasi-narasi liar yang kemudian mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu sebenarnya tidak membaiat dan lain sebagainya. Ini bertentangan dengan fakta-fakta dukungan Ali kepada kedua khalifah itu. Khalifah Utsman juga demikian. Walaupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak sependapat atau berbeda pendapat dengan Khalifah Utsman bin Affan dan berbeda pendapat antara satu sahabat dengan lainnya, tapi Sayyidina Ali mendukung pemerintahan Utsman ketika sudah dinyatakan terpilih. Karena yang menentukan pemilihan itu bukan perorangan individual, tapi dua partai besar yaitu Muhajirun dan Ansor. Apa yang ditetapkan oleh dua partai besar yaitu Muhajirun dan Ansor, maka disitulah Ali bisa menerima semuanya. Walaupun kalau kita melihat dengan sorotan ilmu politik sekarang, Sayyidina Ali itu memiliki kualifikasi yang sama dengan sahabat lainnya. Kalau dalam bahasa politik itu secara de jure Sayyidina Ali itu bisa menjadi khalifah pertama sebelum Abu Bakar, tapi secara de facto kedua faksi besar yaitu Muhajirun dan Ansor sudah menetapkan Abu Bakar. Pertama, bukan pertimbangan apa-apa, Abu Bakar adalah senior sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar ini selain orang terdekat Rasulullah, juga beliau itu adalah mertua Rasulullah SAW. Mertua pertama yang hidup bersama Rasulullah SAW. Coba perhatikan, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan oleh khalifah kedua yang juga sama, mertua juga. Mertua kedua, yaitu kalau pertama tadi Abu Bakar adalah ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Umar adalah ayahanda dari Hafsah radhiyallahu anha. Yang keduanya adalah Ummahatul Mukminin, istri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian perhatikan yang ketiga. Yang ketiga adalah khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu menantu tertua, menantu senior. Keempat Sayyidina Ali. Jadi seperti diatur sedemikian rupa urut-urutan umur dan senioritas itu sedemikian rupa semua masuk dalam kelompok dari rumah tangga besar Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali menjadi khalifah keempat. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap keutamaan sahabat satu dengan lainnya, khususnya yang diterima Ali? Mungkin Ali mendapatkan keutamaan lebih banyak dibanding lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menolak itu. Bahkan hadis-hadis itu diriwayatkan bukan riwayat-riwayat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, tapi riwayat-riwayat di dalam
internal Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya hadis tentang man kuntu maulahu fa aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maula. Walaupun kosakata maula itu generik sekali, bisa diartikan macam-macam, penolong dan lain sebagainya. Ahlussunnah wal Jamaah sebagian besar mengatakan ini adalah pemimpin. Tapi tidak ada kata-kata dari Nabi pemimpin mim ba'di, maula mim ba'di, atau setelah aku. Dan akhirnya memang menjadi kenyataan yang faktual. Khalifah Ali menjadi Khulafaur Rasyidun, menjadi salah satu dari Khulafaur Rasyidun, yaitu menjadi khalifah keempat. Dan itu sudah terwujud di dalam komposisi dari Khulafaur Rasyidun, yaitu khalifah yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT langsung, yaitu Khulafaur Rasyidin itu. Jadi artinya tidak ada di dalam internal Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada pertentangan antara argumen satu argumen lainnya. Hanya beberapa periode kebelakangan lah argumen-argumen itu dapat dikalahkan dengan untuk sementara, seolah dikalahkan oleh argumen-argumen dari oleh sentimen yang dimunculkan, seolah-olah ada dikotomi antara kelompok sahabat dengan kelompok rumah tangga Rasulullah SAW yang disebut Ahlul Bait itu. Jadi ingin saya tegaskan menanggapi pertanyaan pertama tadi, Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu sebagai dzurriyyah Ahlul Bait memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, bukan sebagai pendiri madhab, tapi beliau menginspirasi dan memotivasi sebagai guru besar para pendiri madhab empat itu, baik yang belajar langsung maupun yang belajar tidak langsung. Kemudian apakah khalifah atau imamah itu ditunjuk secara nas ilahi? Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, nas ilahi itu kalau toh ada harus tidak ambigu. Dalil-dalil yang mutlak yang kita angkat sebagai dalil yang absolut, syaratnya harus nas-nas yang qot'i, bukan yang dhonni. Yang qot'i itu yang aksiomatis, pasti. Kalau yang dhonni itu yang asumtif. Apalagi kalau dikatakan bahwa imamah itu penting, ya, seperti rukun Islam, rukun iman, maka itu harus dikonstruksi dengan dalil-dalil yang qot'i, yang aksiomatis. Gak boleh yang dhonni atau yang ambigu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan tidak ada nas-nas, baik itu nas ilahi berupa ayat-ayat suci Al-Quran maupun nas dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang bersifat qot'i. Semuanya ambigu. Ayat-ayat itu bersifat generik, umum. Kata-kata imam itu banyak maknanya. Ada yang berarti imam itu yang di depan, ya, berarti induk. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Kitabnya Musa itu disebut imam. Jadi imam itu tidak selamanya sosok manusia atau figur orang. Tapi imam itu bisa berarti kitab. Imam itu juga bisa berarti lauh mahfud. Karena itu di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, talqin di kuburan itu selain ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Apa imammu? Bukan man, ya, ma imamuka. Imami Al-Quran, imami. Al-Quran itu adalah petunjuk yang ada di depan, petunjuk kami. Bisa berarti petunjuk. Jadi imam itu bersifat generik sekali, umum sekali. Bahkan ada yang sangat paradok maknanya itu, a'immatul kufur, imam-imam kekufuran. Ada itu. Jadi karena ambigu tadi, maka tidak bisa masalah imamah itu atau imam itu dijadikan sebagai argumen yang absolut untuk imamah. Itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian jika itu dikaitkan dengan interpretasi yang sedemikian rupa, ya itu soal lain, ya. Nah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah tetap konsisten dengan argumen-argumen dari abad ke abad, tidak berubah. Seperti itu, konsisten, istiqomah dengan pemaknaan yang ada dalam Al-Quran tentang imamah itu. Tidak ada dalam referensi manapun yang dianut oleh 90% umat Islam sedunia ini, referensi yang mengatakan bahwa sahabat Nabi itu semuanya murtad. Naudzubillah min dzalik, ini tuduhan, kecuali 3 sampai 7 orang itu. Ini secara
pasti saya sampaikan bahwa tidak ada itu dalam referensi umat Islam. Saya nggak tahu ini referensi dari mana. Memang ada beberapa pakar memunculkan bahwa ini sumbernya dari, ada yang mengatakan dari Al-Kafi. Tapi tidak pada referensi-referensi Ahlussunnah wal Jamaah dan mayoritas umat Islam yang ada sekarang ini. Dan ini pernyataan-pernyataan ini sangat menyesatkan. Kalau dikatakan bahwa seolah-olah Nabi itu gagal berdakwah sehingga yang tersisa hanya 3 orang. Ini sekaligus melecehkan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Ini merupakan tikaman kepada dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada itu. Masa terlalu banyak yang harus dimurtadkan. Sahabat Nabi ketika Nabi wafat itu tercatat oleh ahli-ahli sejarah 110.000 orang. Ini terlalu banyak yang dimurtadkan dan dikafirkan. Nah, pernyataan-pernyataan inilah yang saya kira memicu timbulnya fitnah di mana-mana. Oleh karena itu perlu diluruskan bahwa ini bukan dari referensi-referensi Islam. Bahkan saya juga pernah mendengar orientalis barat, yaitu yang mengaku sebagai Islamullah itu pernah mencuatkan pikiran-pikiran ini untuk mendegradasi iman umat Islam yang ada di dunia ini. Tapi gagal. Tapi entah bagaimana kemudian isu ini dimunculkan kembali di tengah-tengah umat, terutama untuk apa? Kalau bukan untuk mengadu domba dan memecah belah umat Islam. Jadi saya kira harus kita kritisi ini. Pikiran-pikiran sesat menyesatkan seperti ini. Kemudian yang kedua tadi, apakah perbedaan pendapat hingga konflik di antara para sahabat berarti mereka keluar dari Islam atau tercela secara akidah? Tidak. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan cawe-cawe mengkritisi sahabat. Kalau yang terjadi di masa Nabi dan di masa bahkan di masa Khulafaur Rasyidun terjadi perbedaan pendapat, itu biasa. Karena para sahabat itu bukan maksum. Tidak ada ashabun Nabi itu maksumin, tidak ada. Sebagai manusia biasa salah. Tapi mereka adalah orang-orang pilihan yang diamanahi oleh Rasulullah untuk sebagai generasi penerus melanjutkan dakwah Islam. Dan itu sudah terlaksana. Adapun satu dengan lainnya, misalnya mengkritisi, itu adalah hal yang biasa. Karena mereka bukan maksum. Mereka bisa salah. Tapi tidak salah dalam akidah dan tidak salah sengaja untuk menyesatkan umat. Atau membelokkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sengaja membelokkan akidah, membelokkan syariat, itu bukan sahabat namanya. Itu orang-orang munafik yang sengaja untuk memecah belah umat Islam. Sejak zaman Nabi sudah ada seperti itu. Tapi ketika zaman Nabi mengetahui itu, Nabi memagari umat ya dengan akidah-akidah yang benar dan terjaga ya, sehingga mereka tidak berhasil untuk memecah belah umat. Di zaman para Khulafaur Rasyidun juga tidak mudah orang-orang munafik itu memporak-porandakan barisan umat Islam ya, dengan cara-cara yang tercela seperti itu. Jadi itu bukan konflik, itu hal biasa. Sampai sekarang pun antara ulama satu dengan ulama lainnya itu banyak perbedaan pendapat. Satu sama lain fatwa itu bisa berlawanan, bertentangan antara ulama satu dan ulama lainnya. Tapi itu bukan soal prinsip akidah, tapi itu hanya pada dinding-dinding furu ajaran agama. Itu adalah opsi-opsi kita dalam beragama. Siapa yang mau ikut madhab ini, siapa yang mau ikut madhab itu, memang seolah berbeda, tapi itu pada dinding-dinding furu'nya saja, pada cabang-cabang, bukan pada persoalan akidah atau pada ibadah-ibadah mahdoh misalnya. Dan itu sampai sekarang para ulama seperti itu, apalagi para sahabat, semuanya bertujuan baik bagaimana untuk menjayakan Islam, bagaimana untuk generasi penerus ini betul-betul bisa menjayakan umat Islam. Dan itu sudah kita saksikan dalam sejarah bagaimana perkembangan Islam pasca wafatnya Nabi besar Muhammad SAW itu bersinar di mana-mana, keluar dari Hijaz, keluar dari negeri Arab, sampai ke Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Seperti yang kita saksikan sekarang, apa yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu yang didapatkan dari jerih payah dan jasa para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua tadi, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan
peristiwa perang Jamal dan Siffin tanpa mencela salah satu pihak. Itu bukan perang, coba perhatikan, itu disebut sebagai peristiwa Waqi'atul Jamal. Ya memang terjadi pembunuhan ya karena fitnah itu ya. Tapi apakah orang mukmin itu tidak bisa bunuh-membunuh? Di dalam Al-Quran itu sudah ada wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu ya. Jika kedua kelompok orang mukmin itu saling berperang, tatalu itu berperang, fa aslihu. Ada perintah dalam Al-Quran, kemungkinan perangnya dua kelompok ini ada. Tapi tidak menyebabkan dua faksi ini langsung dikategorikan dua-duanya kafir dan lain sebagainya. Sebagaimana sikapnya para Khawarij yang akhirnya membunuh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi justru harus ada pihak ketiga yang mendamaikan, jangan sampai berperang. Kemungkinannya ketegangan itu menimbulkan sesuatu yang perang fisik, itu sudah terjadi dan mungkin akan terjadi. Karena skenario ini juga disebutkan dalam Al-Quran seperti yang saya kutip tadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok dari mukminin, bukan muslimin lagi, mukminin. Berarti kualitasnya di atas kaum muslimin, orang-orang mukmin. Iktatalu berperang. Harus ada pihak ketiga yang menawarkan soluh perdamaian. Nah, jika ada salah satu di antara keduanya itu yang bugot, yang menolak, ya maka seranglah yang menolak itu. Artinya nggak mau damai itu. Serang, diperbolehkan serang. Tapi semua itu dalam koridor minal mu'minin. Dari orang-orang mukmin itu bisa saja tegang satu dengan lainnya. Sampai sekarang pun kita bisa melihat antara ketegangan satu negara muslim dengan negara lainnya. Apakah berani kita mengatakan kalau misalnya dua negara muslim itu berperang, dua-duanya kafir, dua-duanya keluar dari Islam? Kan nggak mungkin begitu. Itu ketegangan bisa saja terjadi ya, dalam soal-soal politik terutama, bukan soal akidah, bukan soal syariah, pada soal-soal politik yang akhirnya masuk ke dinding-dinding kepentingan lainnya gitu. Jadi bisa saja terjadi itu ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, karena lawan-lawan Islam, musuh-musuh Islam itu cara memporak-porandakan Islam itu dengan mengadu domba, terjadinya perang, terjadinya konflik dan ketegangan-ketegangan itu menggembirakan orang-orang musuh-musuh Islam sehingga mereka kerjanya tidak langsung berhadapan-hadapan secara frontal dengan umat Islam, demi umat Islam itu diadu domba sedemikian rupa, dan itu tidak boleh terjadi. Ya, pertanyaan pertama tadi, mengapa sebagian sahabat bisa terlibat konflik politik padahal mereka telah dididik langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bukan saja konflik politik, dalam konflik sosial, konflik agama, konflik lainnya pun dia bisa terjadi perbedaan dan ketegangan di antara sahabat satu dengan lainnya. Tapi persoalan-persoalan ketegangan itu di masa Rasulullah SAW ada solusinya cepat, karena ada marjaknya. Nabi Muhammad SAW. Saya kasih suatu contoh ya. Ketika itu Nabi mengutus rombongan sahabat menuju ke perkampungan Yahudi, yaitu ke perkampungan Bani Quraidah, yang sebetulnya tidak jauh dari Madinah. Tapi rupanya perintah Rasulullah kepada para utusan itu disampaikan siang hari. Lalu Nabi ketika melepas rombongan itu, beliau bersabda, La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian nanti sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah, kata Nabi. Berangkatlah rombongan tadi itu. Ketika di tengah jalan, hari parak maghrib, hari hampir maghrib. Padahal ada pesan Nabi dengan bahasa yang jelas tadi, jangan kamu sholat asar kecuali sampai di perkampungan. Tapi perkampungan masih jauh di sana, belum tiba ke sana. Para sahabat pecah dua. Separuh mengatakan sholat di tempat. Karena gak mungkin kita sholat di perkampungan Bani Quraidah, karena sudah pasti, sudah lewat maghrib. Yang satu mengatakan gak bisa, Nabi kan sudah jelas mengatakan jangan sholat. Jadi jangan sholat ini diartikan jangan sholat tepat waktu. Yang satu mengatakan, Nabi itu pernah mengatakan bahwa afdalul a'mal as-salat li waqtiha. Sebaik-baik dan keutamaan itu, keutamaan
amal itu adalah sholat pada waktunya. Jadi terjadi ketegangan, perdebatan antara sahabat itu, satu dengan lainnya. Tapi akhirnya tetap separuh sholat di jalan, di tengah jalan maksud saya, belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Yang satu tetap bertahan. Tentu saja ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah sudah lewat maghrib. Tidak ada aturan fikihnya itu sholat asar itu bisa dijamak dengan maghrib. Tapi karena patuh secara totalitas kepada Nabi Muhammad SAW, mereka lakukan itu. Sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Tegang rombongan ini. Keesokan harinya pulang menuju Madinah, karena ada marjaknya tempat bertanya Rasulullah SAW, kedua rombongan ini bertanya, masing-masing juru bicaranya menyampaikan. Apa respon Nabi Muhammad SAW? Sambil tersenyum Nabi mengatakan, dua-duanya kamu benar, dua-duanya kamu benar. Jadi di masa Rasulullah, nyaris tidak ada persoalan yang menyangkut ketegangan, perbedaan pendapat di antara sahabat, dan konflik-konflik itu tidak ada solusinya. Semuanya ada solusinya. Karena Rasulullah memberikan solusi langsung. Jadi bukan berarti di masa Rasulullah tidak ada konflik, tidak ada kritik, tidak ada. Ada, tapi Rasulullah memberikan solusi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Apa yang disampaikan Rasulullah itu bersumber dari sana. Karena para sahabat sendiri dididik juga dari manusia yang sumber pendidikannya itu dari Allah Rabbul Alamin. Jadi solusinya ada. Disampaikan oleh kepada sahabat itu. Setelah wafatnya Nabi, agak kebingungan sahabat ini. Ini bagaimana solusinya? Coba lihat, perhatikan momen-momen ketika wafatnya Rasul itu. Kan terjadi banyak perbedaan pendapat. Sayyidina Umar tidak menyangka Rasulullah secepat itu wafat meninggalkan kita semua, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau itu hampir tidak sadar mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan saya penggal kepalanya. Marah dia. Tapi disadarkan oleh Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hayyun la yamut, tidak meninggal, tidak mati. Tapi barang siapa yang menyembah Muhammad sebagai bashar, Rasulullah sudah waktunya. Dan ini sudah agama selesai, Al-Quran sudah terkodifikasi, semua yang disampaikan Rasulullah, sunnah-sunnahnya sudah komplit, maka Rasulullah meninggalkan kita semua, tinggal kita yang meneruskan para sahabat ini. Itu yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ada persoalan lagi lainnya. Ini baru wafat Rasulullah. Persoalan lainnya adalah Rasulullah ini wafat mau dikebumikan di mana? Ya, di momen ini banyak spekulasi-spekulasi yang mengatakan ya ini Rasulullah baru wafat kok mereka bermusyawarah rebutan khilafah. Itu keliru. Tidak melihat satu sisi apa yang terjadi pada saat itu, kebingungan para sahabat itu. Rasulullah itu wafat, ada pendapat dari muhajirun, orang-orang muhajirun, bahwa mengatakan Nabi Muhammad ini harus dibawa pulang ke tempat kelahirannya. Karena di sana ada Ka'bah. Sudah selayaknya Nabi itu di dekat Ka'bah. Seperti masuk akal, ini Nabi lahir di sana. Orang-orang Quraisy asyirahnya juga dari Makkah. Di sana ada Ka'bah. Ya sudah di sana. Ansar mengatakan tidak bisa. Jangan coba-coba bawa jasad Nabi Muhammad SAW keluar dari Madinah. Rasulullah itu sudah menetapkan hijrah di sini. Dan sampai wafat pun di sini. Maka dimakamkan harus di Madinah. Ada pendapat ketiga yang seolah-olah ini netral. Dia mengatakan begini, kalau saya pikir-pikir, nabi-nabi dan rasul-rasul Anbiya Bani Israel itu dimakamkan di Baitul Maqdis dan sekelilingnya. Apa tidak sebaiknya Nabi Muhammad dimakamkan di Baitul Maqdis? Itu sampai berlangsung perdebatan ini 3 hari 2 malam. Tapi jasad Nabi Muhammad SAW itu harum semerbak wangi, bukan seperti jasad manusia biasa. Ini jasadnya manusia surgawi kekasih Allah. Jadi umpama dibawa ke Baitul Maqdis berminggu-minggu pun jasadnya itu masih semerbak mewangi. Tapi tidak ada titik temu. Wah, jangan dibawa jauh-jauh. Akhirnya ada beberapa pendapat yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada orang-orang banyak, para sahabat, termasuk ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di situ, bahwa ada kesaksian yang mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, kami adalah para Nabi dan Rasul, apabila wafat, jangan dibawa-bawa kemana, makamkan kami di mana kami meninggal, di mana kami wafat.
Maka jasad mulia Rasulullah SAW itu bukan saja dikebumikan di Madinah, tapi dimakamkan, dikuburkan di kamarnya sendiri, kamar beliau selama itu bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan hanya kotanya Madinah, kalau yang lainnya dimakamkan dibagi, Ummahatul Mukminin itu, Rasulullah dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan itu selesai solusinya. Jadi silang pendapat itu jangan dispekulasikan bahwa itu rebutan khilafah dan lain sebagainya. Itu bukan argumen, tapi menimbulkan sentimen saja itu. Sehingga bukan merekatkan ukhuwah Islamiyah yang banyak PR-nya yang mau kita hadapi, maka kalau menimbulkan sentimen ini narasi-narasi negatif yang bisa menimbulkan permusuhan dan adu domba akhirnya nanti. Yang tepuk tangan adalah lawan-lawan kita itu. Jadi Rasulullah memberikan solusi langsung. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kritik terhadap sahabat bisa dibenarkan atas nama kebebasan berpikir atau ilmu sejarah? Kritik terhadap sahabat itu siapa yang mengkritik? Di dalam ulumul hadis ya. Kalau seseorang itu belajar ilmu hadis, itu ada satu kategori cabang ilmu yang disebut al-jarh wa ta'dil. Kita meneliti reputasi dan integritas sahabat, mengkritisi sahabat boleh dalam konteks pelajaran hadis. Kalau Anda seorang muhaddits, ahli hadis, menapis-napis, mengkritisi sahabat itu boleh dalam konteks ilmu untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi itu apakah betul ini kualifikasinya hadis sahih, mutawatir, atau ini hadis dhaif, atau ini hadis hasan, atau hadis dhaif, atau jangan-jangan ini bukan hadis. Untuk mendapatkan kualifikasi dan kategorisasi hadis-hadis itu perlu memang kita meneliti riwayat hidup sahabat-sahabat itu. Dan itu sudah terjadi. Ada sahabat-sahabat yang tidak memiliki integritas yang baik, itu tidak masuk dalam kualifikasi penapisan atau penyaringan dari Imam Bukhari misalnya. Tidak masuk. Dan kalau orang belajar hadis itu pasti akan ketemu itu bagaimana cara dan metodenya Imam Bukhari itu menerima hadis itu. Ya, itu melalui jarh wa ta'dil baru kemudian bisa ditetapkan ini hadis sahih menurut fulan, sahih menurut ini, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga wajarlah kemudian ahli sejarawan modern mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini, di dunia sejarah manapun yang mempelajari hampir 1 juta nama hanya semata-mata untuk mendapatkan ujaran yang didapatkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Artinya hanya Islam yang paling bisa mempelajari lebih dari 1 juta nama hanya semata-mata untuk mendapatkan hadis-hadis sahih dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan kebebasan berpikir yang liar dan adu domba ya, tapi yang didasarkan pada argumen-argumen ilmiah, ilmu pengetahuan, yaitu ilmu sejarah Islam dan ilmu hadis. Ada ilmu ulumul hadis itu cabangnya banyak. Ada ilmu riwayah, ilmu dirayah, ada asbabul wurud, bahkan ada khitab. Khitab itu arah omongan itu ditujukan kepada siapa, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi dari saudara, bagaimana posisi Ahlussunnah wal Jamaah terhadap semua sahabat yang terlibat konflik besar bersama Ali, Aisyah, Muawiyah, Talha, dan Zubair. Dalam urusannya dengan Muawiyah, Ahlussunnah wal Jamaah bila khilaf mendukung Ali pasti, karena khalifah yang sah itu adalah Ali. Tidak mungkin ada seorang Sunni pun mendukung Muawiyah dalam persoalan politik ya. Konflik politik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah pasti mendukung Ali. Adapun Ali dengan sahabat-sahabat yang lainnya itu banyak yang berbeda pendapat, tapi mayoritas itu lebih memilih diam, tidak berkomentar, karena tidak ikut cawe-cawe dalam menentukan atau mengevaluasi sahabat satu dengan lainnya. Contohnya adalah ulama-ulama kita, para ulama dan aulia di Hadramut ya, yang saya kira cukup banyak sekali bersepakat bahwa dengan kata-kata statementnya wa ma jara bainas sahabati naskutu,
dan apa yang berlangsung di antara sesama sahabat itu, kita tidak cawe-cawe, kita milih diam saja. Inilah kearifan beragama ulama-ulama kita terdahulu, ya Ahlussunnah wal Jamaah, yang walaupun ulama-ulama kita sebagaimana kita ketahui itu berkelas mujtahid semua, tapi tidak mendirikan mazhab baru, tapi mengikuti mazhab 4. Wabil khusus ulama-ulama kita di Hadramaut itu mengikuti mazhab Syafi'i karena semua tercukupi dengan kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi dalam konteks apa yang terjadi di tengah sahabat, tidak ikut cawe-cawe. Wa ma jara baina sahabati naskutu. Itu kearifan beragama. Sehingga tidak seperti sekarang anak-anak muda ini termakan dengan sentimen kebencian, kemudian narasinya liar, mengatakan sahabat satu dibenturkan dengan sahabat yang lainnya, yang saya kira tidak ada gunanya itu, malah menimbulkan permusuhan di antara satu yang lainnya. Lebih baik ikut apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita, Thariqah Alawiyah, yang sudah menggariskan bahwa untuk urusan-urusan ini lebih baik kita menjaga lidah kita, supaya lidah kita ini bisa terjaga sampai saatnya Allah memanggil kita dan bisa kita meraih husnul khotimah. Tentang Abu Hurairah radhiallahu anhu ini pertama saya dengar tuduhan Abu Hurairah radhiallahu anhu ini memalsukan hadis itu bukan dari orang Islam, bukan dari ulama ahli hadis, tapi dari orientalis barat namanya Ignaz Goldziher. Itu menulis dalam bukunya dan mengecam habis Abu Hurairah. Rupanya ilmu dari Goldziher inilah yang sekarang itu digunakan oleh orang-orang tertentu yang mengedepankan sentimen daripada argumen, ya, sehingga ini yang saya kira diselundupkan dalam kitab-kitab yang datang berikutnya untuk mendegradasi Abu Hurairah. Perlu diketahui Adinda bahwa Abu Hurairah itu yang pilih Nabi Muhammad SAW, dan kita yakin apa yang ditetapkan dan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak keliru, karena Rasulullah itu 24 jam di bawah bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha allamahu syadidul quwa. Jadi Abu Hurairah itu dipilih oleh Nabi untuk menghafal hadis-hadis beliau. Dibebaskan dari ikut operasi-operasi militer, peperangan-peperangan, supaya duduk di Madinah menghafal hadis-hadis Nabi, supaya hadis-hadis Nabi itu bisa terekam dengan baik. Ini pentingnya kalau ada kutabul wahyi, penulis Al-Quran, dipisahkan. Abu Hurairah tidak diberi pemenang untuk menulis Al-Quran, tapi khusus hadis. Bahkan Nabi sempat mendoakan Abu Hurairah ini hafalannya kuat. Dan itu terbukti. Beliau pada masa itu sudah berhasil menghafal 5.300 hadis-hadis Nabi. Dan itu bukan kebetulan, karena doa Nabi maka beliau mampu menghafal hadis-hadis Nabi itu. Karena memang pada waktu itu ada larangan hadis-hadis Nabi itu untuk tidak ditulis, supaya tidak berbaur dengan tulisan-tulisan di pelepah-pelepah yang sudah ditulis para penulis wahyu oleh sahabat yang lain. Jadi dikhususkan. Jadi tidak ikut perang, tidak ikut dapat tugas-tugas lain, khusus untuk menghafal hadis Nabi. Memang beliau tuh hidup dengan Nabi sekitar 3-4 tahun lamanya, tidak lama. Mengapa banyak? Ya memang dikhususkan. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Ada klaim yang mengatakan mengapa Abu Hurairah itu bisa menghafalkan hadis begitu banyak dari Rasulullah, sedangkan sahabat lain yang lebih utama dari Abu Hurairah itu menghafal sedikit. Iya memang, Sayyidina Ali tidak lebih banyak hadis-hadis yang diriwayatkan sebanyak Abu Hurairah. Bahkan ada lagi hampir sama sekali tidak ada dari Abu Bakar As-Siddiq. Coba perhatikan hadis-hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikhususkan bukan untuk menghafal hadis, juga bukan untuk menulis wahyu. Sayyidina Ali malah mendapatkan tugas menulis wahyu. Oleh karena itu hadis-hadisnya sedikit sekali dibanding Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah spesialis penghafal hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW.
Tidak bisa dibanding-bandingkan dengan sahabat-sahabat besar lainnya. Mengapa sedikit? Karena ini tugas dari Rasulullah. Suka nggak suka, Rasulullah memilih Abu Hurairah. Dan kita semua Ahlussunnah wal Jamaah yakin apa yang dipilih oleh Rasulullah pasti benar. Karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan petunjuk dari atau usulan dari sahabat lain atau dari manusia biasa. Nah, tuduhan pertama palsu itu adalah dari Goldzahir tadi, kemudian diambil oleh orang-orang Islam yang memang sentimen dengan Abu Hurairah. Bukan berarti sebagai manusia biasa, bukan berarti Abu Hurairah itu tidak dikritik. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengkritik Abu Hurairah. Tapi kritik yang konstruktif, membangun. Supaya Abu Hurairah itu betul-betul serius menjaga hadis Nabi itu. Jangan sampai ada, kalau perlu satu kalimat pun jangan sampai salah. Demikian juga Sayyidina Umar pernah mengkritik dengan keras kepada Abu Hurairah. Bukan kritik yang menjatuhkan, tapi konstruktif. Supaya Abu Hurairah itu lebih serius menjaga, jangan sampai satu kata pun salah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi tuduhan yang menyatakan bahwa Abu Hurairah itu membuat hadis palsu, batal dengan sendirinya karena itu hanya sentimen saja. Sampai-sampai ada yang mengatakan, Adinda, bahwa Abu Hurairah itu sampai dijuluki kucing oleh Nabi, bapaknya kucing. Itu penghargaan kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu penyayang binatang, maka dikasih julukan Abu Hurairah, bukan melecehkan. Kalau ini dianggap melecehkan, Rasulullah juga memberikan julukan kepada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Abu Turab, Pak Pasir. Apakah Ali rendah seperti pasir? Tidak, karena Ali itu karena zuhudnya tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, tapi selalu tidur di atas pasir. Sehingga digambarkan oleh sahabat-sahabat lainnya itu ada bekas pasir setelah dia itu tidur. Karena apa? Karena zuhudnya, karena kesederhanaannya. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ihsyaushinu fa inna ni'mata la tadum. Berkasar-kasarlah kamu, sesungguhnya nikmat itu tidak abadi. Jadi tidurnya pun di atas pasir yang kasar, makannya pun tidak makanan yang enak karena zuhudnya. Beliau itu kan tokoh tarekat. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali itu bukan hanya khalifah keempat minal khulafa'ir rasyidin, tapi sebagai tokoh tarekat nomor 1. Semua tarekat yang ada di dunia ini marjaknya langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa ini melanggengkan kekuasaan Umayyah saya kira tidak benar. Karena dinasti kekuasaan Umayyah itu mulai bercokol setelah wafatnya Abu Hurairah. Dari mana bisa dikaitkan dengan kepentingan politik dinasti Umayyah? Kalau Abu Hurairah itu sendiri berada di Bahrain menjadi gubernur di sana dan berdakwah di Bahrain. Ya, jadi tidak tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan itu. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa tidak ada nas yang qot'i tentang imamah. Oleh karena itu ya, tentang konsep imamah ini tidak bisa dinyatakan absolut dan mutlak sebagai pilar dalam agama. Tapi sebagai interpretasi ya, sebagai tafsir terhadap kata-kata imam yang ada dalam Al-Qur'an ya silakan saja. Itu minoritas dari mayoritas umat Islam ini. Memang ada yang menafsirkan bahwa imamah itu ada dalam Al-Quran dan konsep imamah itu bisa dielaborasi sampai sekarang bahwa imam-imam itu adalah imam-imam yang berdaulat penuh, ya. Bukan khilafah, ya. Dan harus berdaulat penuh berdasarkan petunjuk dari ilahi. Ternyata salah satu negara di Teluk, misalkan Iran, itu ternyata presidennya itu kalau istilah sekarang di imamnya itu bisa dipilih. Yang naibul imam itu kan wilayatul faqih. Dan itu mengadopsi apa yang sudah dipraktekkan di zaman Khulafair Rasyidin. Di zaman Khulafair Rasyidin itu Sayyidina Ali itu sebagai imam mustasyar khilafah. Yang kalau sekarang itu di Iran itu wilayatul faqih gitu. Dan sebagai khalifah atau presidennya adalah sahabat Nabi yang utama itu, yang terpilih itu.
Jadi khalifah dipilih kalau imam yang menjadi mustasyar khilafah itu ditunjuk. Tapi yang nunjuk bukan berdasarkan nas, yang nunjuk adalah kelompok ulama-ulama dalam wilayatul faqih itu. Artinya apa? Di sini saya ingin mengatakan yang terjadi di Republik Iran ini pun juga mengadopsi apa yang dipraktekkan di zaman Khulafaur Rasyidin. Dzurriyyah Ahlul Bait itu menjadi penasehatnya, tapi eksekutifnya itu adalah yang dipilih berdasarkan musyawarah. Kalau di Iran sekarang itu presiden terpilih itu melalui pemilu itu menjadi khalifah. Kalau bahasa modern sekarang presiden. Tapi yang menjadi penasehatnya wilayatul faqih, ulama'nya yang ahli dalam fikih. Itu sudah dipraktekkan pada masa Khulafaur Rasyidun. Sudah dipraktekkan, yang diadopsi sekarang diam-diam di situ. Ini menunjukkan bahwa konsep imamah itu tidak mutlak, tapi interpretasi saja untuk diaplikasikan dalam masyarakat Islam untuk bernegara dengan secara efektif. Nah, kalau itu ditarik sebagai argumen yang absolut, memang tidak ada di dalam Al-Quran itu kata-kata imam yang bersifat generik itu, yang bersifat ambigu itu bisa dijadikan pilar dalam ajaran doktrin agama. Apalagi jumlahnya ya, tidak ada jumlah 12 itu ya. 12 imam itu kan sebetulnya tafsiran-tafsiran juga itu ya. Di dalam kebahasaan termasuk dalam bahasa Arab 12, angka-angka 12, 77 apa itu menunjukkan bukan secara kuantitatif jumlah angkanya, tapi secara kualitatif masalahnya. Kalau misalnya disebutkan 12, itu artinya imam itu banyak. Yang lebih logis dapat kita terima itu Zaidiyah. Zaidiyah itu tidak membatasi imam, itu lebih logis daripada membatasi imam sampai 12. Itu pun terjadi perbedaan. Ismailiyah itu disebut juga sebagai Sab'iyah, membatasi imam 7 kepada Imam Ismail saja. Setelah itu tidak ada. Di mana keturunannya? Sudah dipotong di situ saja. Ada yang mempercayai 12 imam. Karena 12 imam itu yang ke-12 itulah Imam Mahdi. Masih menimbulkan interpretasi lagi. Apa tidak ada kemungkinan imam ke-13? Atau kemana itu putranya imam 12? Jadi apa? Apakah kalau diputus 12, apakah tidak ada keturunannya? Sudah sampai di situ. Debatable, menimbulkan persoalan-persoalan. Karena apa? Memang 12 itu bukan secara kuantitatif angkanya harus 12, tapi imam-imam itu lebih logis bisa kita terima konsep Zaidiyah yang mengatakan imam tidak bisa dibatasi. Sampai hari kiamat terus imam itu ada. Karena selama itu punya keturunan, imam-imam itu terus berkesinambungan. Dzurriyyah Ahlul Bait Nabi besar Muhammad SAW itu. Oleh karena itu mengapa Zaidiyah itu lebih dekat kepada Sunni. Bahkan buku-bukunya seperti kitab Nailul Autar dan seterusnya itu juga dipakai di pesantren-pesantren Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita ini. Karena memang tidak banyak perbedaan. Tidak ada perbedaan yang absolut tentang itu. Nah, karena masalah ini kalau diabsolutkan itu krusial sekali itu. Jadi masalah imamah itu dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak absolut, tidak mutlak. Tapi bagi yang menginterpretasikan, menafsirkan itu sebagai absolut, silakan saja. Tapi sampai kapanpun imam-imam mazhab dalam Islam, jumhur ulama atau yang mayoritas ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari periode ke periode mengatakan bahwa masalah imam itu bukan imam mutlak, tapi imam-imam adalah imam-imam yang menjadi petunjuk bagi umat. Dan siapapun bisa menjadi imam itu sepanjang dia alim dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Enggak ada itu di dalam doktrin Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Nabi-nabi itu maksumin ya. Maksumin itu terjaga, terpelihara dari kesalahan. Sedangkan setelah Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad tidak ada lagi ismah. Karena ismah, kemaksuman itu melekat pada kenabian dan kerasulan. Kalau sudah kerasulan, kenabian itu ditutup, ismahnya juga ditutup. Maka bahasa Al-Quran untuk menjaga Ahlul Bait itu bukan istilah maksumin, tapi tadhir. Tadhir itu menyucikan. Jadi dijaga jangan sampai berbuat dosa. Dijaga jangan sampai berbuat ketercelaan.
Jadi terjaganya bukan dari dosa, tapi dari ketercelaan. Bukan dijaga seperti ismahnya itu, tathir itu menyucikan. Apalagi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, surat Al-Ahzab 33 ayat 33 itu khitabnya kepada rumah tangga Rasulullah. Di dalam rumah tangga Rasulullah itu ada istri, ada suami, ada anak, ada mantu, ada cucu. Yang di dalam kompleks perumahan Rasulullah SAW itu kumpul di situ semua. Tempat ayat-ayat Al-Quran turun itu di rumah tangga Rasulullah. Dan semua sebelum Nabi menyampaikan kepada sahabat, ya pertama yang mendengar itu adalah istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Karena itu Aisyah mendapatkan otoritas dari Nabi besar Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada sahabat. Karena sebelum Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabat, Aisyah mendengar lebih dahulu. Apalagi yang menyangkut masalah-masalah kerumah tanggaan, soal kewanitaan apa itu sudah langsung diajarkan oleh Aisyah kepada mukminat, orang-orang mukminat yang ada di sekeliling Madinah waktu itu sebagai ajaran yang turun dari langit disampaikan kepada mereka. Nabi itu bukan hanya mengajarkan kepada ahlul bait. Kalau ajaran agama itu hanya diajarkan kepada ahlul bait saja, ya, itu Islam itu tidak segera tersebar dengan cepat. Dan Nabi itu posisinya bukan hanya di rumah. Nabi perang bersama sahabat. Di situ wahyu turun disampaikan pada sahabat. Nabi berjalanan keluar kota bersama sahabat, turun wahyu, di situ disampaikan. Nabi berada di pasar, turun wahyu, disampaikan di situ. Jadi tidak selamanya duduk di masjid dan di rumah wahyu itu turun. Tapi kadang-kadang wahyu turun tuh pada saat Nabi melaksanakan peperangan. Nah, di situ disampaikan kepada sahabat. Jadi bukan hanya orang per orang di sekeliling rumah tangga Rasulullah saja yang mendapatkan pengajaran pertama dari Rasulullah SAW, tapi secara luas dalam spektrum yang lebih luas, Nabi itu menyampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya yang ada, yang diamanai untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kepada yang lain. Seperti itu mekanismenya. Ya, ini isu sempat muncul bahwa Al-Quran yang ada sekarang baru sepertiga. Banyak ayat-ayat yang menyangkut Imam Ali bin Abi Thalib yang tidak dimasukkan oleh Utsman bin Affan. Sehingga Mushaf Utsmani ini dicurigai belum lengkap karena baru sepertiga. Sehingga pada masa itu Al-Quran yang ada sekarang itu hanya digauli dengan cara tagiyah. Tapi isu ini sudah lunak, tidak ada lagi isu ini, dan kemudian tidak ada lagi yang mengaku bahwa ada Al-Quran yang tercecer, karena awal-awal dulu pernah dengar kita. Tapi sumbernya bukan dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sumbernya Al-Quran itu 17.000 ayat itu dari kitab Al-Kafi, yang terus terang aja ada di dalam kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini itu, meriwayatkan dari Abu Abdillah, katanya dari Abu Abdillah, ya, yang tercantum di dalam Al-Kafi jilid 2 halaman 634, itu bahwa ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya 17.000 ayat. Saya kira ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran menjamin bahwa Al-Quran yang sudah didiktekan kepada Sayyidina Utsman bin Affan menjadi satu mushaf di antara mushaf-mushaf yang ada penulis-penulis wahyu itu, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu dengan nama-nama surat, kemudian juznya, seperti yang tadi yang disebutkan bahwa Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat di dalam Al-Quran itu, ya tidak akan pernah berubah karena Allah sendiri yang menjamin keorisinilitas Al-Quran itu. Jadi siapapun yang sekarang itu mencoba untuk mendistorsi Al-Quran, mengatakan bahwa ini tidak lengkap dan lain sebagainya, ya itu pasti tidak dengan argumen yang kuat. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, ya, menjamin bahwa Al-Quran itu terjaga. Dalam satu ayat disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang arti harfiahnya itu, sungguh kami turunkan Al-Quran dan kami betul-betul mau jaga Al-Quran ini. Allah tidak menggunakan kata domir atau kata ganti aku, karena di sini digunakan kata kami. Allah melibatkan
malaikat untuk menjaga, melibatkan para penghafal Al-Quran, para qori Al-Quran untuk menjaga Al-Quran ini jangan sampai mengalami distorsi. Dan tidak ada dalam ayat Al-Quran yang menggunakan aksentuasi kata dalam satu kalimat, satu kata ayat itu seperti dalam ayat ini. Coba perhatikan dari pertama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna pertama dalam bahasa Arab itu, inna itu harfut taukid, aksentuasi kata. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan, nazzalna bukan anzalna, nazzalna dengan syaddah. Takkid lagi. Dzikra wa inna, diulang lagi innanya harfut taukid. La hafidun, lamnya itu menurut ahli bahasa lam taukid dengan 3 harf taukid ya, huruf taukid ya, dengan taukidat menunjukkan bahwa seriusnya bahwa Allah menjaga Al-Quran itu. Jadi nonsen kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini mengalami perubahan, tidak. Ini pasti sumbernya dari orientalis ini yang sengaja dikutip untuk mendegradasi Al-Quran. Ya, orang-orang non-Muslim yang tidak senang dengan perkembangan dakwah yang luar biasa melalui Al-Quran ini, maka langsung degradasi melalui ini. Jadi tidak ada. Kemudian ada yang menuduh bahwa di Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada tahrif. Itu bukan tahrif, nasikh mansuh. Yang di dalam Al-Quran include disebutkan juga di situ bahwa Allah mengganti yang lebih baik ayat itu. Sebelum akhirnya itu dikodifikasikan dalam satu mushaf Utsman. Nah anehnya mushaf Utsman itu diterima, Utsmannya dikafir-kafirkan. Jadi terjadi seperti paradok begitu ya. Al-Qur'annya diterima, tapi penghimpun Al-Qur'annya dikafir-kafirkan. Jadi saya kira itu tidak benar dan harus diluruskan. Jangan sampai terjadi fitnah di kalangan umat Islam karena persoalan ini. Ya, dulu di zaman jahiliyah banyak model-model perkawinan itu ya. Ada nikah daim, nikah seperti sekarang ini yang sampai sekarang ada itu. Ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah sementara. Mut'ah itu perkawinan sementara atau kontrak, kawin kontrak. Itu tradisi orang-orang jahiliyah, pedagang-pedagang itu apabila melakukan perjalanan-perjalanan jauh dalam perdagangannya, perniagaannya untuk ke negeri Syam atau ke Palestina ya. Itu mereka berbulan-bulan meninggalkan kampung halaman, itu membawa wanita. Wanita itu dikontrak, itu namanya mut'ah. Ada lagi syigar, kawin syigar. Ada lagi kawin yang tukar menukar. Suku aku kasih kamu ya. Kamu juga kasih dari suku kamu untuk aku kawini ya. Itu ada juga perkawinan seperti itu. Tapi ketika Islam datang, semua perkawinan warisan jahiliyah itu termasuk mut'ah itu dihapuskan. Sempat mut'ah itu ada ya. Mut'ah ini di dalam kitab Tafsir Tobari kalau tidak salah itu disebutkan itu sampai ada syair-syair sebelum ada pasar malam gitu ya di Makkah waktu itu. Sebelum berangkat menuju ke pasar di Syam itu mereka mengadakan pasar malam membawa wanita-wanita tuh bergentayangan gitu ya. Kan orang-orang jahiliyah itu kan meremehkan wanita itu ya. Itu bergentayangan, kemudian ada yang bersyair dikutip oleh Imam Tabari itu, mati'uni bihalaleh. Bermut'alah denganku walaupun semalam gitu. Jadi ada yang membawa pergi perjalanan, ada yang mut'ah itu semalam ya. Nah, tradisi ini di dalam Islam akhirnya ada ya, tapi dilarang kemudian. Dilarang berdasarkan dari statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnatku. Bayangkan, yang dipilih satu nikah. Tidak ada model lain satu-satunya. Nikah min sunnati, dari sunnatku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang berpaling dari sunnatku yang satu ini, Nabi tidak pernah mengatakan sunat-sunat yang lain itu yang tidak dilaksanakan bukan dari golongannya. Berarti nikah daim ini tidak boleh ada saingannya dengan perkawinan model lain. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, bukan dari golonganku kamu kalau menggunakan selain nikah yang aku sunatkan ini. Jadi ini hendaknya diperhatikan oleh semua pihak bahwa hanya nikah daim ini yang direstui oleh Nabi.
Kemudian bagaimana kedudukan mut'ah yang sempat dilupakan orang? Ada beberapa sahabat juga di masa Islam itu pernah melakukan itu ya. Tapi setelah itu dilarang oleh Nabi. Seperti kasusnya minuman keras. Minuman keras itu kan boleh dulu. Sebelum ada mutlak larangan. Ada orang itu yang apa? Sholat, bahkan waktu sholat itu sedang mabuk. Turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika kamu mabuk. Sampai akhirnya turun mutlak. Tidak boleh minuman keras itu. Innamal khamru wal maisuru wal ansabu dan seterusnya itu mutlak dilarang. Nah, artinya apa? Munad zaman, berangsur larangan itu ya. Nikah mut'ah itu mungkin datangnya setelah ada yang mempraktekkan. Dan nikah mut'ah ini riwayat hadisnya dari Ali. An Aliin radhiyallahu anhu ya. Gal karena Rasulullah SAW naha anil mut'ah wal khumurul ahliyah. Dari Rasulullah SAW, Imam Ali meriwayatkan bahwa Nabi pernah melarang nikah mut'ah dan al khumurul ahliyah, himar-himar kampung. Mengapa himar-himar kampung juga diharamkan untuk disembelih? Karena himar-himar ini kalau sekarang itu kendaraan kayak kendaraan angkut gitu, kayak gerobak gitu ya. Kalau itu dipotong ya, kalau itu tidak dilestarikan ya, maka orang akan kesulitan untuk mengangkut dengan angkutan yang murah meriah seperti himar-himar yang selama itu digunakan orang itu. Kayak angkutan sekarang itu motor yang belakangnya ada baknya itu untuk ngangkut-ngangkut barang dengan cepat seperti itu. Itu dilarang. Sebab kalau tidak dilarang himar kampung itu kesulitan secara sosial dialami oleh masyarakat. Termasuk nikah mut'ah yang membawa riwayat ini adalah Ali sendiri bin Abi Thalib yang membawa ini. Jadi bila khilaf ya, sudah jangan tanya lagi dampaknya ya tentu sangat signifikan ini ya. Mudah-mudahan keliru ya. Dengan adanya mut'ah ini kan banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu ya, karena terlalu cepat pertukaran mitra seksual menimbulkan penyakit-penyakit seperti HIV dan lain sebagainya, kan disebabkan dari seperti ini. Dan lagi wanita itu seperti barang dagangan gitu. Dan ini bertentangan dengan semangat Islam yang mensetarakan wanita dengan laki-laki. Dan tidak boleh wanita itu menjadi barang dagangan, komoditas seperti itu. Dan ini kalau dilegalkan ya kita menjadi bahan tertawaan orang-orang non-muslim. Apa bedanya dengan zina? Sangat tipis sekali itu. Karena ini dijalankan secara sembunyi-sembunyi, tanpa wali, tanpa saksi, transaksional sekali ya. Dan ini akhirnya menimbulkan asumsi negatif non-muslim terhadap Islam. Wah, ini umat Islam tidak mampu membedakan antara perzinahan dengan mut'ah yang dilegalkan itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Ahlussunnah wal Jamaah mutlak mengatakan bahwa mut'ah itu bukan pernikahan, tapi mut'ah itu adalah kawin kontrak warisan jahiliyah yang ditolak oleh Islam. Tidak semua peninggalan jahiliyah itu ditolak, tapi karena yang negatif, eksesnya kepada masyarakat itu sangat negatif, itu ditolak. Tapi ada juga warisan dari jahiliyah yang baik, terima tamu, hormat sama tamu, ya, tamu dijadikan seperti raja, ahlan wa sahlan, ya. Itu warisan jahiliyah itu, ahlan wa sahlan terhadap tamu itu. Itu yang positif, Nabi merekomendasikan itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Jadi menghormat tamu itu asal mulanya adalah adat jahiliyah yang baik diadopsi oleh Islam. Yang buruk dilarang. Apalagi sudah jelas ada eksesnya dari segi kesehatan dan lain sebagainya itu. Ya, ini memang kemuskilan terjadi ya sejak lama ya. Timbul tenggelam, kadang menghilang begitu saja, kadang tiba-tiba muncul kembali isu-isu negatif yang bermuatan adu domba ya, pemecah belah umat, pemecah belah jamaah dan lain sebagainya. Ini memang sikap kita adalah bagaimana memagari adik-adik kita, anak-anak kita, karena anak-anak muda itu biasanya seperti gelas kosong. Siapa yang mengisi gelas itu lebih dahulu, maka sebelum gelas itu dibuang kita sulit mengisinya kembali.
Jadi jangan kalah cepat, kita isi anak-anak kita itu ya. Kita jelaskan tentang hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, tentang bagaimana ulama-ulama kita bersikap. Itu hendaknya bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda sekarang. Jangan sampai ada mislink, keterputusan generasi. Saya kira problemnya sekarang ini anak-anak muda karena ada keterputusan ke generasi-generasi ke atas itu. Sehingga syubhat-syubhat itu bisa masuk dalam gelasnya dan itu dianggap paling jernih. Yang lain dianggap kotor dah. Ini paling jernih karena itu yang pertama kali masuk di dalam gelas mereka. Nah, inilah kita pagari dengan adanya misalnya halako-halako, diskusi-diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang muskil, yang tentang syubhat-syubhat itu, anak-anak kita itu jangan dimarahi. Kalau orang tuanya itu nggak bisa jawab, bawa ke ustadz atau siapa yang bisa menjawab untuk memberikan solusi jawaban. Jadi kadang-kadang anak-anak itu nggak puas dengan jawaban ayahnya atau ustadznya. Ya, jangan tanya ini karena itu nggak boleh itu. Kalau kamu tanya ini berarti kamu yang sama dengan mereka yang syubhat. Ini nggak boleh terjadi itu. Kalau kita nggak bisa jawab, bawa kepada mereka untuk mencari jalan keluarnya, solusi untuk menjawab itu. Nah, ini yang terjadi, siapa yang mau ngasih gelas dulu ya, itu yang dipercayai. Karena anak-anak muda ini semangatnya kan masih dalam pencarian. Apalagi yang tidak berangkat dari pondok ya, dari pesantren ya, sekolah umum, tiba-tiba dia sudah bisa berpikir logis dan lain sebagainya. Ya, ini memang yang dicari oleh kelompok-kelompok itu untuk diisi supaya menjadi kader-kader mereka yang sama dengan mereka untuk menyerang akidah dan syariah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini kan sudah disepakati mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai mayoritas tunggal yang ada di Indonesia ini terpecah belah, ya maka pasti kalau ini dalam keyakinan saya, NKRI juga ikut dampaknya, kena dampaknya, akan merembet ke perpecahan bangsa. Memang kelihatannya sederhana, ini hanya perpecahan madhab, perpecahan akidah, ya. Tapi akan merembet ke secara spektrum lebih luas kepada NKRI nanti. Oleh karena itu, sekali lagi permohonan saya dalam penutup ini ya, supaya anak-anak kita itu dipagari. Ya. Dengan cara apa? Dengan kita selalu berdialog, memagari mereka, adakan halaqah-halaqah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya mereka mengenal dari dekat apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, ya, kesalahan, ya. Wallahu waliyut taufiq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.